Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Bekal Salat, masih dalam bab salat-salat dzawatul asbab, yaitu salat-salat yang dikerjakan karena sebab tertentu. Dan sebagaimana pernah kita jelaskan pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat-salat ini secara umum boleh dilakukan kapan saja jika ada sebabnya, meskipun di waktu-waktu terlarang. Sudah kita bahas sebelumnya, dan pada saat ini kita akan bahas tentang salat istikharah. Tetapi sebelumnya ada satu salat yang akan kita bahas, itu salat sunnah ketika keluar atau masuk rumah. Ketika mau keluar rumah atau mau masuk rumah. Ya, ini salat sunnah yang datang dalam satu hadis, namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, akan tapi dipilih oleh Ibnu Hajar dan juga Syekh Albani rahimahullahu taala, dan juga Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, di mana Nabi bersabda, "Idza kharajta min manzilika," jika engkau keluar dari rumahmu, ila salati, untuk salat, fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas saw. Jika kau hendak keluar untuk salat, maka salatlah 2 rakaat. Yang 2 rakaat tersebut akan menghalangi engkau dari keluar yang buruk, Wa idza dakhalta manzilaka fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas saw. Jika kau masuk ke rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Yang 2 rakaat tersebut akan menghalangi engkau dari masuk yang buruk, Ini dalil bahwasanya jika seorang hendak keluar untuk salat, maka hendaknya dia salat 2 rakaat, dan ketika dia pulang ke rumahnya juga dia salat 2 rakaat. Meskipun hadis ini diperselisihkan, namun dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, Al-Haythami, dan juga dari kontemporer Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya hadis ini hasan. Dan hadis ini juga ternyata dikuatkan dengan praktek sahabat, yaitu Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya istrinya pernah ditanya, ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha? Maka istrinya berkata, jika ia akan keluar rumah, dia salat 2 rakaat, dan jika dia masuk rumah, dia salat 2 rakaat. Jika dia mau keluar rumah, dia salat 2 rakaat, jika dia masuk rumah, dia salat 2 rakaat. Maka dari sini dalil bahwasanya dianjurkan untuk salat sunnah sebelum keluar rumah dan sebelum masuk rumah. Tetapi para ulama mengatakan salat sunnah ini terkait dengan rumahnya sendiri, bukan rumah orang lain. Adapun jika seorang keluar, kemudian sebelum keluar dia salat qobliyah misalnya, maka sudah mewakili salat tersebut. Atau setelah dia salat dia balik, dia salat ba'diyah di rumah, maka sudah mewakili salat ini. Karena sebagaimana penjelasan ulama, ini seperti tahiyatul masjid. Yang penting sebelum berkeluar rumah salat, dan ketika pulang masuk rumah juga salat. Jika sebelum keluar masjid salat qobliyah, maka sudah mencukupi. Dan jika pulang dari rumah salat ba'diyah di rumah, maka sudah mencukupi. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang kita nantikan, itu salat al-istikharah, ya. Salat al-istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah, ya, istikharah diambil dari kata istakhara, ya. Istakhara, ya, yaitu meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istakharallah artinya meminta pilihan kepada Allah. Dan ini merupakan perkara yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu minta pilihan kebaikan, ya, kepada Allah. Ya, ada yang mengambil kata al-khair, yaitu talabul khair, yang minta pilihan kebaikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk husnuzan dan tawakal kepada Allah ya. Husnuzan dan tawakal kepada Allah ya. Dan ini menyelisihi kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah dahulu ketika mereka hendak melakukan pilihan, mereka terkadang menggunakan azlam. Ya, misalnya mereka ada tiga semacam anak panah ya. Satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, satu abstain. Maka dia akan goyangkan. Jika keluar iya maka dia lakukan. Jika keluar tidak maka dia tidak lakukan. Jika keluar abstain dia ulangi lagi. Dia ulangi lagi. Sehingga mereka meletakkan pilihan kepada benda-benda azlam tadi ya. Ini tentu adalah kebodohan dan kejahilan bagaimana meletakkan pilihan kepada benda-benda yang tidak berakal ini. Demikian juga di antara kebiasaan jahiliyah adalah meletakkan pilihan kepada burung ya, yang disebut dengan tatayyur. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu kalau mereka hendak bersafar, maka mereka pergi ke jenis burung tertentu, kemudian mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka mereka lanjutkan perjalanan. Jika burungnya terbang ke kiri, maka mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Dan ini adalah kebodohan yang di mana mereka menyuruh burung tersebut untuk memilih. Burung aja tidak tahu ini apa maksud mereka, kemudian dijadikan pilihan mereka sebagai pilihan burung, sebagai pilihan manusia. Aneh, manusia berakal menjadikan hewan yang tidak memiliki akal untuk memilih. Atau seperti sebagian orang zaman sekarang menentukan pilihan kepada tokek ya. Tokek pergi enggak ini semua kebodohan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan salah satu bentuk tawakal dan ibadah kepada Allah adalah istikharah ya. Yang dikerjakan oleh seorang 2 rakaat ya agar diberi taufik oleh Allah untuk menghadapi kebingungan yang dia hadapi ya. Dan urgensinya istikharah ya. Urgensinya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir bin Abdullah, "Kana Rasulullah sallallahu yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimu surata minal Qur'an." Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk istikharah dalam segala urusan. Ya, Rasulullah mengajarkan dalam segala urusan. Mengajarkan istikharah fil umuri kulliha, itu dalam segala urusan, subhanallah. Ya, dalam segala urusan. Bahkan kata Jabir bin Abdullah, kama yu'allimuhumus surah minal Qur'an. Jadi dalam segala urusan, pertama, ini yang pertama, yang kedua kata Jabir bin Abdullah sebagaimana beliau mengajarkan mereka Al-Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Ini tidak lain Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, untuk senantiasa menyerahkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Dari sini kita sadar bahwasanya kita terlalu muqassir. Muqassir itu kurang dalam menerapkan sunnah ini. Betapa banyak pilihan yang ada di hadapan kita pilih tanpa melakukan istikharah. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan untuk beristikharah dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Ya. Ini apa namanya? Menunjukkan urgensinya istikharah. Kemudian sebab istikharah jika terjadi keraguan ya, terhadap dua pilihan. Melakukan atau tidak. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika ada dua pilihan, seorang ragu di situ ada kebaikan atau tidak, ya. Maka
dia hendaknya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat istikharah. Adapun perkara-perkara yang tidak demikian maka tidak perlu istikharah, ya. Tidak perlu istikharah pada, perhatikan. Tidak perlu istikharah pada pertama perkara yang jelas-jelas baik. Tidak perlu istikharah. Misalnya, saya mau istikharah mau salat duhur atau tidak. Enggak perlu istikharah, kau wajib salat duhur, ya. Contoh sebenarnya saya mau istikharah, mau puasa Ramadan atau tidak. Enggak perlu istikharah karena memang kau harus puasa bulan Ramadan. Ini jelas tidak perlu istikharah. Tidak perlu istikharah. Saya mau berbakti sama orang tua, perlu istikharah atau tidak, ya. Maka tidak perlu istikharah, ya. Karena ini adalah perkara yang sudah jelas disyariatkan. Demikian juga misalnya untuk meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas buruk. Yang jelas buruk, enggak perlu istikharah. Mau berzina, mau ini enggak perlu istikharah, tinggalkan saja karena itu merupakan suatu perkara yang buruk. Kemudian juga ulama mengatakan bahwasanya jika dia tidak mampu untuk meraihnya, tidak perlu istikharah. Contohnya bagaimana? Seorang dia mau istikharah beli mobil atau tidak. Mobil tersebut harganya 500 juta. Uang dia cuma 10 ribu. Perlu istikharah? Enggak perlu istikharah. Enggak perlu, kau enggak usah beli. Kalau istikharah itu kalau punya duit, mau beli atau tidak. Uang cuma 10 ribu, kemudian mau istikharah ngapain? Kau tidak mampu untuk meraihnya. Contoh, atau seorang misalnya melihat ada putri raja cantik jelita. Dia enggak perlu istikharah mau melamar atau tidak, pasti ditolak. Enggak perlu istikharah karena kau pasti ditolak. Makanya istikharah itu pada perkara yang mungkin kau lakukan atau tidak. Maka itu yang perlu istikharah karena kita tidak tahu hal tersebut baik atau tidak. Tapi ini perkara yang tentang sebabnya. Kemudian hikmahnya tentunya tadi sudah kita singgung. Hikmah. Orang yang melakukan istikharah maka dia selalu merasa butuh kepada Allah. Selalu bertawakal dan bertawakal kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan tingginya tauhid seseorang. Ya, baik. Adapun waktu pelaksanaannya adalah kapan saja, sebagaimana sudah kita jelaskan, karena salat istikharah adalah salah satu salat dari salawat dawatul asbab, salat-salat yang ada sebabnya. Dan secara umum kita telah memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya ini mazhab Syafi'iyah, bahwasanya salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan kapan saja, meskipun di waktu terlarang. Jika memang memungkinkan untuk ditunda di luar waktu terlarang, maka itu baik. Namun jika tidak memungkinkan, maka lebih dikerjakan kapan saja, ya. Contoh misalnya, dia ingin membeli rumah, tiba-tiba dia terbetik hati ingin beli rumah, ba'da asar, contoh. Dia punya uang, beli rumah atau tidak. Ya, tidak suatu hal yang terburu-buru, maka hendaknya dia tunda nanti pada maghrib kalau dia salat istikharah. Ya, kenapa? Karena masih ada waktu untuk menunda. Tetapi jika misalnya tidak ada waktu untuk menunda, penjualnya mengatakan saya tunggu 5 menit, saya tunggu 10 menit, kau beli atau tidak? Kalau enggak akan ada pembeli yang lain. Maka saat itu dia istikharah. Meskipun di waktu terlarang. Ya. Atau misalnya dia akan menikah, kemudian dia sudah melihat seorang wanita, kemudian dia sudah tertarik. Ba'da asar, dia lihat, dia nazarnya ba'da asar. Kemudian dia tersebut tiba-tiba mengatakan, saya butuh waktu 1/4 jam. Untuk saya sudah setuju, kamu bagaimana? 1/4 jam. Kalau enggak, ya sudah kita batalkan. Ya sudah. Terpaksa dia istikharah meskipun waktu
terlarang karena kebutuhannya mendesak ya. Maka tidak mengapa dia istikharah di waktu terlarang. Karena Rasulullah SAW apalagi mengatakan dalam hadis idza hamma ahadukum bil amr, jika ya idza hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atain, jika salah seorang dari kalian hendak melakukan sesuatu maka salatlah 2 rakaat min ghairil fardhah, dan 2 rakaat tersebut bukanlah salat yang wajib. Baik. Berikutnya para ulama berselisih ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah Bir. Hukum-hukum terkait istikharah. Pertama sudah kita jelaskan, boleh dikerjakan kapan saja. Boleh dikerjakan kapan saja, meski di waktu terlarang. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah, mu'akkadah, hukumnya sunnah, tidak wajib dengan ijma. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Hendaknya dia salat 2 rakaat dan ini tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Sangat dianjurkan tentunya. Kemudian yang ketiga, dikerjakan sebelum atau sesudah musyawarah. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat istikharah musyawarah dulu baru salat istikharah, ataukah istikharah dulu baru musyawarah? Dua pendapat di kalangan para ulama, ada khilaf, dua pendapat. Ini pendapat ini masalah mana yang lebih utama. Mau sebelum atau sudah musyawarah boleh. Ya, tapi ini kita hanya khilaf tentang mana yang lebih utama ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sebelum musyawarah. Dan ini zahir daripada hadis. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan idza hamma ahadukum bil amri falyarka? Jika salah seorang dari kalian ragu terhadap suatu perkara, maka salatlah 2 rakaat. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kata fa. Idza, jika salah seorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, fa, langsung falyarka. Jadi begitu ada keraguan langsung salat 2 rakaat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya istikharah dulu baru kemudian musyawarah ya. Karena Rasulullah mengatakan idza hamma kemudian fa falyarka. Huruf fa di sini menunjukkan tanpa jeda. Jika salah seorang dari kalian hendak melakukan sesuatu dan bimbang maka langsung. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya setelah musyawarah dulu baru istikharah. Intinya disunahkan, dianjurkan kedua-duanya. Yang penting menggabungkan keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bermusyawarah ya. Wasyawirhum fil amr ya. Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan ya. Wa umruhum syura bainahum, dan urusan mereka adalah musyawarah di antara mereka. Tentunya ketika musyawarah kita musyawarah dengan para ahlinya ya. Musyawarah dengan orang ahli. Kalau kita misalnya seorang ingin berdagang, dia ingin investasi atau tidak, dia bermusyawarah. Bagaimana menurut kamu, bagaimana si fulan, bagaimana menurut kamu tentang transaksi ini atau jual beli ini, menguntungkan atau tidak, dia musyawarah dengan ahlinya. Misalnya dia mau pilih sekolah tertentu, dia musyawarah dengan ahlinya. Dia ingin menikah, dia musyawarah dengan ahlinya. Bagaimana wanita ini menurut bapak, bagaimana menurut ustadz, bagaimana, dia musyawarah. Ya. Entah dia istikharah dulu atau musyawarah baru istikharah. Yang penting dia gabungan keduanya, dan sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tidak ada penyesalan setelah musyawarah dan istikharah. Orang kalau sudah musyawarah dan istikharah dia tidak perlu menyesal. Kenapa tidak perlu menyesal? Karena dia sudah ikut prosedural. Dia sudah ikut prosedur yang ada.
dia sudah jalankan perintah Allah dan dia sudah jalankan perintah Nabi SAW. Allah memerintahkan untuk musyawarah. Wa syawirhum fil amr. Musyawarah dengan mereka dalam urusan. Wa amruhum syura bainahum. Dan Allah dan Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk salat istikharah. Dan dia sudah melakukan dua-duanya. Kalau dia sudah melakukan dua-duanya, maka dia tidak perlu menyesal. Yakinlah apa yang dijalankan itu yang terbaik. Yakinlah apa yang dijalankan itu yang terbaik. Taib, surat yang dibaca ketika istikharah. Ketika sholat 2 rakaat istikharah. Yang benar bahwasanya tidak ada surat tertentu. Tidak ada surat tertentu, bebas artinya. Dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat apapun, ayat apapun tidak jadi masalah ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan hendaknya dia baca surat Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Ayat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, ayat kedua Qul ahad. Kenapa? Untuk menunjukkan dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bergantung kepada siapapun, dia hanya bergantung kepada Allah dalam memilih pilihan masalah ini. Ada yang mengatakan dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, namun tidak ada dalilnya. Sebagian mereka mengatakan ayat pertama, rakaat pertama membaca dalam surat Al-Qasas, rakaat kedua surat Al-Ahzab, ya. Dalam surat Al-Qasas itu dalam Allah berfirman wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, yang artinya dan Rabbmu lah yang yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dalam surat Al-Qasas ayat 68, dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki wa yakhtar, dan dia memilih apa yang dia kehendaki. Tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di sini ada firman-Nya wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, yaitu dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Gara-gara lafal ini sebenarnya mengatakan disunahkan baca ayat ini atau dianjurkan, disukai untuk baca ayat. Tidak dikatakan sunnah tapi dikatakan disukai baca ayat ini. Kemudian rakaat kedua membaca dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang bunyinya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin dan tidak pantas bagi seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memilihkan suatu keputusan, dia punya pilihan yang lain. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Di sini Allah mencela kalau Allah sudah kasih pilihan dia masih cari pilihan yang lain. Ini disebutkan dibaca dalam rakaat yang kedua. Namun yang benar ini hanyalah ijtihad para ulama, disukai, mereka mengatakan disukai baca ini, disukai baca. Namun tidak ada dalilnya. Yang benar silakan baca surat Al-Fatihah kemudian baca surat apa saja, tidak jadi masalah. Taib. Adapun pelaksanaannya itu 2 rakaat ya. 2 rakaat. Kemudian permasalahan berikutnya adalah tentang doa istikharah. Doa istikharah. Doa istikharah ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza hamma," saya bacakan kata Jabir bin Abdullah, "Kana Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha." Adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk istikharah, itu minta kepada Allah pilihan yang terbaik dalam segala urusan mereka. Kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan mereka Al-Qur'an, yaitu Rasulullah mengajarkan benar-benar. Rasulullah mengajar Al-Qur'an, Rasulullah ngajarin dengan serius. Maka demikian juga ketika Rasulullah SAW mengajarkan salat istikharah, Rasulullah SAW mengajar dengan serius agar para sahabat senantiasa beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaqul, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jika salah seorang dari kalian bingung hendak melakukan sesuatu, falyarka rak'ataini min ghairil fardhah, maka hendaknya dia salat 2 rakaat yang tidak wajib. Tsumma liyaqul, kemudian setelah itu dia berkata, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lam hadzal amr thumma tusammihi bi ainihi khairan li fi ajili amri wa ajilihi aw qala fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdur lihu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta Allahumma in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw fi ajili amri wa ajilihi fasrifni anhu waqdur liyal khair haitsu kan thumma raddini bihi. Maknanya, saya bacakan maknanya ya. Dia berdoa, ya Allah, inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku memohon pilihan darimu yang baik dengan aku bertawasul dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku memohon kekuasaanmu dengan bertawasul dengan kuasamu, yaitu mudahkanlah aku. Engkau yang berkuasa dalam segala urusan. Wa as'aluka min fadlik, dan aku mohon karuniamu. Kenapa? Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Semua keputusan di tanganmu. Aku hanya memilih, yang memutuskan adalah engkau. Yang tahu lebih baik adalah engkau. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu hal yang gaib. Engkau tahu apa yang terjadi besok. Adapun aku tidak mengetahui banyak hal. Aku tidak tahu kalau masuk sini benar atau tidak, maslahat atau tidak, aku enggak tahu. Jadi ya Allah, astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Kemudian dia berkata, Allahumma fa in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau tahu hadzal amra khairan li, perkara ini lebih baik bagiku. Kemudian dia sebutkan perkaranya. Kalau dia pakai bahasa Arab tentu bagus, kalau tidak dia pakai bahasa Indonesia. Dia mengatakan, Allahumma fa in kunta ta'lam hadzal amr, yang artinya Allah, jika kau tahu perkara ini, yaitu aku lanjutkan sekolah di kota ini atau tidak, atau aku bersafar di negeri ini atau aku tidak bersafar, aku menjadikan wanita ini sebagai, aku nikahi wanita ini atau tidak. Misalnya kita sebutkan pilihan, aku nikahi wanita atau tidak. Jika engkau tahu perkara ini baik, fi ajili amri wa ajilihi, untuk perkara dekatku maupun kesudahanku. Dalam riwayat dia berkata, fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dan jika kau tahu aku menikahi wanita ini adalah baik bagiku, untuk agamaku, untuk duniaku, dan untuk kesudahanku, maka faqdurhu li, maka takdirkanlah aku untuk menikahinya. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku untuk menikahinya. Ya. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahli aku dalam pilihanku tersebut. Kemudian Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau mengetahui annahu syarrun li, kalau ternyata perkara ini adalah buruk bagiku, yaitu aku menikahi wanita ternyata buruk bagiku, fi ajili amri wa ajilihi, dalam urusanku yang dekat atau yang akan yang jauh atau kesudahanku, fasrifni anhu, maka jauhilah aku dari wanita ini, waqdur liyal khair, maka dan takdirkanlah yang baik bagiku, ya, haitsu kan, dimanapun ada kebaikan, tsumma raddini bihi, kemudian buatlah aku ridha dengan apa yang kau takdirkan tersebut. Itu makna doa tersebut. Doa ini ada khilaf di kalangan para ulama. Dibaca dalam solat atau sesudah solat, ya. Khilaf. Dibaca, kapan dibaca? Ada yang mengatakan dibaca sebelum salam. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, jadi lebih afdal. Ada yang mengatakan sesudah solat, sesudah salam. Jadi ketika seorang bertasyahud dan sebelum salam baru dia baca, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam hadzal amra, aku menikahi wanita ini, khairan li fi ajili amri wa ajilih au fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Allahumma wa in kunta ta'lam Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma raddini bih. Ini contoh. Jadi baru kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat pertama. Jadi kita doa ketika tasyahud sebelum sebelum kita salam. Pendapat kedua, kita baca
setelah salam, setelah sholat 2 rakaat, kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita berdoa, Allahumma astakhiruka bi'ilmik, astakhiruka biqudratik, seperti itu. Dan wallahu alam, zahir dari hadis adalah kita berdoa setelah sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'ataini min ghairil fardhati thumma liyaqul. Kata Nabi SAW, jika salah seorang tidak mempunyai pilihan, maka hendaknya dia salat 2 rakaat yang bukan wajib, thumma liyaqul. Kemudian ada Rasulullah menggunakan perkataan thumma. Kemudian setelah itu dia berkata. Zahir hadis menunjukkan bahwasanya dia baca setelah salat. Dan ini memudahkan kita jika seorang ternyata tidak hafal doanya, dia bisa pegang buku kemudian dia ucapkan doanya. Doa ini doa yang sangat agung, menunjukkan seorang menyerahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, ini hukum terkait dengan salat istikharah. Sudah? Kita lanjutkan? Masih berlanjut, ya. Yang kelima, sekarang yang keenam. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Ya, boleh jawabannya. Boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu kalau dia bisa bahasa Arab itu yang terbaik, tapi kalau tidak bisa maka boleh dengan bahasa Indonesia. Terutama kalau setelah sholat. Sebelum sholat dan masih dalam sholat maka ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang benar boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyebut tentang doa dalam sebelum salam, kata Rasulullah SAW, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa." Kata Rasulullah SAW, kemudian dia pilih setelah dia tasyahud, semuanya dia akan mengucapkan salam. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma liyatakhayyar min ad-du'a'i ma syaa." Kemudian dia pilih doa yang dia kehendaki. Dan ketika dia berdoa, kalau dia tahu bahasa Arab, pakai bahasa Arab, dia boleh minta apa saja, di antaranya doa istikharah. Kalau dia tidak mampu, maka dia bisa berdoa dengan terjemahan kalau dia tidak mau bahasa Arab. Tapi yang terbaik tentunya dia menghafal doa Nabi SAW. Tapi kalau doa tersebut setelah salam, ini lebih mudah lagi. Ya. Tentu yang terbaik dia dengan doa bahasa Arab. Karena kita sering sampaikan doa ini diajarkan oleh Nabi. Dan lafal Nabi lebih berkhasiat. Jika dia bisa dengan bahasa Arab, jika tidak dia baca doa tersebut tentu sambil memahami maknanya. Ketika dia minta permintaannya, sampai berkataan, Allahumma fa in kunta ta'lam anna hadzal amra. Ya Allah, jika engkau tahu perkara ini. Kemudian dia sebutkan, saya menikah di tersebut, atau saya sekolah di sekolah tersebut, atau saya bersafar di kota tersebut, atau saya berumrah bulan ini misalnya. Dia sebutkan pakai bahasa Arab, bagus. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian setelah dia menyebutkan hajahnya pakai bahasa Indonesia, dia lanjutkan dengan doa khairan li, lanjutkan dengan doa yang diajar oleh Nabi. Ini lebih afdal. Dan kita katakan tadi, zahirnya berdoa setelah sholat. Maka kalau tidak hafal, kita angkat tangan sambil kita bawa bacaannya, kita baca. Kan hajat kita. Kalau kita bisa bahasa Arab, untuk pakai bahasa Arab yang terbaik. Kalau nggak bisa, kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan doa tersebut dengan doa Nabi SAW dengan bahasa Arab. Ini yang pertama. Ya, kemudian perkara yang kedua, boleh diulang-ulang istikharah. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Az-Zubair, di mana beliau istikharah 3 kali. Kapan? Ketika terjadi peperangan antara Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kemudian mereka melempar manjanik sehingga terkena batu lemparan bola api mengenai Ka'bah, sehingga Ka'bah waktu itu kiswahnya terbakar. Sehingga Abdullah bin Zubair kemudian diskusi dengan para sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, perbaiki saja yang rusak. Kata Abdullah bin Zubair, bagaimana jika rumah salah seorang dari kalian rusak? Apakah dia terbakar misalnya? Apakah dia hanya perbaiki yang rusak atau dia bangun baru? Akhirnya kata beliau, biarkan saya istikharah sebanyak 3 kali. Akhirnya dia sholat istikharah 3 kali. Akhirnya dia memilih untuk memugar dari awal, dihancurkan baru dibangun kembali.
Ini pendapat. Intinya Abdullah bin Zubair sampai istikharah 3 kali. Artinya jika seorang sudah istikharah dia kurang mantap, dia istikharah kali boleh. 1 kali sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia merasa kurang mantap, dia istikharah 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh. Tapi 1 kali sudah cukup. Kemudian, jadi boleh diulang salat istikharah. Yang ketiga, tidak menjadikan mimpi sebagai patokan. Bahkan Ibnul Hajj, salah seorang dari mazhab Maliki kalau tidak salah, yang mengatakan bahwasanya menjadikan mimpi sebagai patokan adalah bid'ah. Rasulullah tidak mengatakan kemudian tunggu mimpi. Tidak ada. Seorang istikharah, musyawarah, selesai bismillah. Jika dia mimpi, kita enggak tahu mimpi itu petunjuk atau dari syaitan buat kita ragu, kita enggak tahu. Tapi kalau dia sudah istikharah, dia sudah musyawarah, sudah mantap, tahu-tahu ada mimpi indah, sudah bismillah. Artinya mimpi itu sebagai penguat, bukan sebagai penentu. Adapun menjadikan mimpi sebagai penentu, iya atau tidak, maka ini bid'ah. Ya, ini adalah bid'ah karena seperti yang dikatakan Ibnul Hajj, ini adalah bid'ah karena tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah mengkaitkan hasil istikharah dengan mimpi tersebut. Lagi pula kita enggak tahu mimpi kita ini petunjuk dari Allah kah atau syaitan membuat kita ragu setelah kita istikharah. Kita tidak mengetahui. Karena sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan ar-ru'ya thalatha, mimpi itu 3. Fa busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Wa hadithun nafs, yaitu bisikan hati. Wa takhwifu minasyaitan, dan dari syaitan, ya. Dan kita tidak mengetahui mimpi kita ini dari jenis yang mana, ya. Tapi jika seorang sudah istikharah, sudah mantap, sudah musyawarah, kemudian dia mimpi memperkuat, maka tidak jadi masalah. Ini memperkuat, tapi bukan penentu iya atau tidak, ya. Inilah hukum-hukum yang terkait dengan salat istikharah, ya. 6, 7, 8, ya, 7, 8. Baik. Jadi intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, jika seorang ragu melakukan suatu pilihan, maka hendaknya segera dia salat 2 rakaat. Itu menunjukkan kita sering connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini lemah, ilmu kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kita tidak tahu yang makro, yang mikro kita nggak ngerti, apalagi yang ukuran makro. Kita hanya tahu apa yang terjadi di sekitar kita di saat itu. Kita nggak tahu masa depan. Kita nggak tahu yang kita hadapi. Ya. Maka serahkan urusan kepada Allah. Contoh sederhana, seorang mau mau nikah. Dia nggak tahu wanita ini baik atau tidak. Dia nggak tahu. Zahirnya baik, tapi hakikat wanita kita nggak tahu. Nggak tahu. Maka jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah, ya. Sama kalau kita mau transaksi dengan seorang, kita nggak tahu orang ini bagaimana. Zahirnya baik, tapi kita nggak tahu transaksinya baik atau tidak. Seringnya kita terlalu semangat, sudah kita pikirkan keuntungan, kita lupa untuk istikharah. Ini terjadi apa yang terjadi misalnya. Ya. Atau kita ingin bahkan misalnya seorang dalam segala hal, ya. Dia mau hajian. Dia milih travel misalnya, istikharah. Dia mau umroh, pilih travel ini, istikharah, enggak ada masalah. Dia enggak tahu apa yang terjadi nanti, ya. Oh, travel ini amanah. Oke, dia amanah, semua memuji, tapi apakah safar kali ini amanah? Belum tentu. Maka berdoa kepada Allah, istikharah. Apa salahnya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Namun saya katakan tadi, kita ini kurang istikharah. Selalu kita pede dengan kecerdasan kita. Pede dengan analisa kita, sehingga kita lupa istikharah dan akhirnya sering kita kandas di tengah jalan atau menyesal di kemudian hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika seorang sudah musyawarah, sudah istikharah, maka dia tidak perlu menyesal. Dia tidak perlu menyesal karena dia sudah ikut prosedur. Perintah Allah sudah dikerjakan, musyawarah, dan istikharah sudah dikerjakan, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Salat berikutnya, salat sunnah berikutnya adalah salat ketika tiba dari safar. Salat ini adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan di masjid dekat rumah kita. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang kisah taubatnya dalam hadis yang panjang. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin
bada bil masjid fa shalla fihi. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pulang dari safar, ya, beliau mulai ke masjid dulu, kemudian sholat di masjid tersebut. Beliau ke masjid dulu sebelum pulang ke rumah, ke masjid dulu. Kemudian sholat di situ. Dalam riwayat yang lain 2 rakaat. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza qadima min safarin bada'a bil masjid fayarka'u fihi rak'ataini." Jika Rasulullah SAW pulang dari safar, maka beliau ke masjid terlebih dahulu. Kemudian beliau salat 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Ini juga salat di antara salat-salat sebab, yaitu salat karena pulang dari safar. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia, kita pulang dari safar selamat, ya. Sebelum kita ketemu dengan keluarga, sebelum kita masuk ke rumah, kita salat terlebih dahulu 2 rakaat, baru kita pulang ke rumah, ya. Waktunya kapan saja kita pulang. Kita pulang dari safar jam 2 malam, pulang dari safar jam 3 malam, pulang dari safar jam 2 siang, pulang dari safar jam 5 sore, maka dianjurkan kita salat 2 rakaat dulu di masjid yang biasa kita salat sebelum kita masuk rumah. Ini waktunya jadi bebas kapan saja karena dia salat yang karena ada sebabnya. Adapun tempatnya harus di masjid. Dia mencari masjid yang terdekat dengan rumahnya, kemudian dia salat 2 rakaat, ya. 2 rakaat, ya. Adapun tata caranya maka dikerjakan dengan 2 rakaat. Sebagaimana salat biasa, tidak ada gerakan secara khusus, tidak ada zikir khusus. Rasulullah Ka'ab hanya menceritakan Rasulullah SAW bada bil masjid. Fa shalla fa yusalli fihi fayarka rak'atain. Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Oleh karena kita salat biasa 2 rakaat, tidak ada bacaan khusus, tidak ada zikir khusus, ya. Jika seorang menggabungkannya dengan tahiyatul masjid, caranya bagaimana? Yaitu sebagaimana perkataan Imam Nawawi, seorang datang ketika ke masjid, maka jangan dia niatkan tahiyatul masjid, dia niatkan salat pulang dari safar, salat qudum dari safar. Maka ketika dia niatkan tersebut, maka otomatis tahiyatul masjid sudah terpenuhi. Namun ibadah ini juga zaman sekarang sulit dikerjakan, ya. Karena apalagi kalau kita pulang jam 3 malam atau pulang safar jam 1 malam, masjid pada tutup, ya. Masjid pada tutup. Kemudian kita buru-buru pingin masuk rumah, kadang ingin buang hajat, apalagi sudah ditelepon istri, sehingga terkadang sunnah ini kurang bisa dikerjakan. Kemana mas? Sholat dulu. Udah balik aja macam-macam, mau sholat dulu, balik dulu ke rumah, ya. Ayo jelaskan sama istri kita, bahwasanya di antara sunnah kita sholat 2 rakaat dulu di masjid, baru kita pulang ke rumah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini dulu karena setelahnya kita akan bahas tentang salat gerhana, tentunya lebih panjang lagi. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala bisawab, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.